Oke, masih dari Tanjung Binga, Swiss Bell Hotel, Tanjung Binga, Belitung Timur. Ya, saya kebetulan ngambil tempat menginap yang agak jauh dari Tanjung Pandan, karena sudah beberapa kali saya pengen menginap di sini, tetapi dalam beberapa kali kesempatan itu terkait efisiensi, kita mengambil tempat-tempat lain yang juga tidak kalah indahnya di Belitung Timur, luar biasa. Terima kasih kepada rekan-rekan panitia pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang sudah mengizinkan saya untuk bisa melakukan perjalanan ke sini. Baik. Sekarang kita masuk ke diskusi yang kedua. Kalau kemarin kita bercerita tentang bahwa pejabat pembuat komitmen diakui oleh PMDN 77 tahun 2020, sekarang kita berdiskusi tentang bagaimana sebenarnya menggunakan Perpres 16 tahun 2018 dan Perpres 12 2021 dalam kaitannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 atau PP 12. Jadi hubungannya adalah saling melengkapi. Sehingga peraturan utamanya tetap tentang pengelolaan keuangan daerah, turunan dari Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah dan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian di atasnya lagi ada Undang-Undang nomor 1 tahun 2004, Perpres juga Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Kemudian naik lagi di atas di Undang-Undang nomor 1 ada Undang-Undang 17. Jadi kalau kita lihat runtutannya, PP 12 dan Perpres 16 tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres 12 itu adalah saling melengkapi. Karena saling melengkapi, maka siapa yang komplementer dan siapa yang dilengkapi? Yang dilengkapi adalah peraturan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah itu tidak akan lengkap tanpa ada output pengadaan barang jasa. Output pengadaan barang jasa sudah disebutkan di dalam PP 12 bahwa yang disebut dengan kegiatan adalah seluruh tindakan-tindakan yang mengerahkan seluruh sumber daya, baik sumber daya personil, sumber daya peralatan, sumber daya material, dan sumber daya waktu, dan seterusnya, dalam rangka menghasilkan output barang jasa. Nah, mobilisasi sumber daya tersebutlah yang disebut dengan pengadaan barang jasa. Secara rinci tidak disebutkan bagaimana memobilisasi itu. Kemudian Presiden sebagai pemegang tampuk pemerintahan melengkapi aparaturnya dengan peraturan Presiden. Kalau kita lihat PP 12 berasal dari pasal 5 Undang-Undang Dasar, Perpres 16 itu berasal dari pasal 4 Undang-Undang Dasar. Nah, jadi keduanya melengkapi. Karena saling melengkapi dan komplementarinya adalah Perpres 16 tahun 2018 Perpres 12, maka Perpres 16 dan Perpres 12 ini diperlukan ketika dibutuhkan oleh pengelolaan keuangan daerah. Maka dari itu kalau kita lihat di pasal 1 angka 1 Perpres menyebutkan pengadaan barang jasa adalah dimulai dari identifikasi kebutuhan. Nah, salah satu yang kemarin saya usulkan di dalam serap aspirasi terkait dengan Perlem 7 tahun 2018 tentang perencanaan pengadaan. Saya mengusulkan di situ melalui chat di Slido waktu itu kepada teman-teman LKPP, mudah-mudahan ini bisa diakomodir dan memang akomodatif. Jadi saya menyatakan bahwa kembalikan lagi tata cara yang ada di Perpres 54 tentang perencanaan pengadaan, yaitu tentang organisasi pengadaan. Saya ingin organisasi pengadaan ini menjadi bagian dari perencanaan pengadaan sebelum menyusun anggaran. Sehingga pada saat perencanaan pengadaan sudah ada penetapan organisasi pengadaan. Salah satunya di situ adalah untuk menegaskan bahwa apakah akan ditetapkan PPK atau tidak ditetapkan PPK, apakah diperlukan tim teknis atau tidak diperlukan tim teknis, dan sebagainya, pejabat pengadaan dan seterusnya. Maka itu ada penetapan organisasi pengadaan. Nah, sementara di Perlem 7 saya baca hal itu tidak ada. Di Perlem di peraturan kepala LKPP di Perka dulu, di turunan dari Perpres 54 tahun 2010 ada. Nah, ini saya mengusulkan untuk ditambahkan di dalam perubahan Perlem 7 tahun 2018 nanti. Mudah-mudahan diakomodir sehingga nanti pengguna anggaran yang tidak menunjuk PPK menetapkan organisasi pengadaannya apa. Dia membutuhkan apa? Dia tidak membutuhkan PPK. Dia hanya membutuhkan PA, KPA, gitu ya. Kemudian dia membutuhkan PPTK. Dia membutuhkan pejabat pengadaan. Dia membutuhkan Pokja.
Oke, tim teknis, tim pendukung, tim ahli. Ini dipertimbangkan pada saat menyusun perencanaan pengadaan. Organisasi pengadaan ini ditetapkan pada saat perencanaan pengadaan terkait identifikasi kebutuhan. Kalau identifikasi kebutuhannya sudah ditetapkan dan di sana ada organisasi pengadaan, maka no debat lagi ketika di dalam pelaksanaannya tidak ada PPK. Demikian juga ketika ada PPK dalam perencanaan pengadaan, maka semestinya tidak ada debat lagi ketika dia ada di dalam proses pelaksanaan. Nah, itu usulan saya. Jadi, Perpres 16 dan PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah itu dilengkapi oleh Perpres pengadaan barang jasa. Karena saling melengkapi, identifikasinya terkait kebutuhan. Kalau dibutuhkan, silakan tunjuk BPK. Kalau dibutuhkan, ada pejabat pengadaan sampai dengan 10 juta tidak perlu pejabat pengadaan, kami Pak cukup PPTK saja misalkan. Oh silakan. Tapi tetapkan itu dalam proses perencanaan pengadaannya agar nanti pada saat audit, pada saat pemeriksaan, kedudukan ketiadaan maupun keberadaan dari petugas-petugas yang ada atau pelaku-pelaku pengadaan yang ada di Perpres 16 itu tidak kemudian menjadi objek pemeriksaan yang dicurigai macam-macam. Jadi dengan demikian nanti kita akan berbicara lagi apakah nanti setelah ditetapkan adanya PPK itu boleh PPK tanda tangan kontrak pada video yang lain. Saya Samsur Ramli dari Tanjung Binga, Belitung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, salam sehat semuanya.